Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pasaman dengan NIM 200591112, Prodi Manajemen. Baiklah, hari ini saya akan membuat video. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis, yaitu tentang presentasi bisnis. Produknya itu teh botol sastro. Berikut profil singkat PT Sinar Sostro. PT Sinar Sostro merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yang memproduksi berbagai macam produk dengan menggunakan pucuk daun teh sebagai salah satu bahan baku utamanya, di mana salah satu produk unggulannya adalah teh botol Sostro. Teh botol Sostro merupakan produk teh siap minum pertama di Indonesia yang dikemas dalam botol dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Berikut ini produknya. Pertama, teh botol Sostro, kedua fruity Sostro, ketiga Sostro Joy Green Tea, keempat teh celup Sostro, kelima Happy Juice, keenam Country Choice, kelima Taps, keenam City, ketujuh air mineral Pil A. Selanjutnya segmenting. Teh botol Sostro mempunyai segmentasi pasar yang sangat luas. Mereka ingin menarik semua lapisan masyarakat dan semua kalangan masyarakat untuk memenuhi customer dari teh botol Sostro. Mulai dari kalangan bawah, teh botol Sostro juga sangat diminati sampai ke kalangan eksekutif di Indonesia. Segmentasi aspek demokrasi, usia anak-anak usianya 9-12 tahun, remaja usia 13-18 tahun, dewasa, jenis kelaminnya yaitu pria dan wanita, pekerjaan semua orang yang memiliki pekerjaan, pendidikan semua golongan masyarakat. Segmenting aspek psikografi. Proses diferensiasi yang dilakukan Sostro membuahkan hasil baik, sehingga Sostro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran, dan dalam perkembangannya untuk bersaing dengan kompetitor, Sostro mulai melakukan kampanye bahwa dengan mengkonsumsi teh akan membuat tubuh menjadi sehat, karena teh mengandung antioksidan. Hal ini menambah keunggulan kompetitif dari Sostro. Targetnya yaitu pelajar, target pasarnya itu pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya bisa mengonsumsi produk ini kapanpun waktunya. Mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Wilayah pemasaran untuk pada wilayah nasional adalah seluruh wilayah Indonesia di kota besar maupun kota kecil di Indonesia. Dan untuk pasar internasional tersebar di berbagai belahan dunia seperti Saudi Arabia, Maldives, USA, Kanada, UK, Jerman, Uganda, Nigeria, Fiji, dan Papua New Guinea. Targeting. Target pasar yang diincar oleh Sostro adalah orang yang sedang melakukan perjalanan sehingga butuh penghilang dahaga secara praktis yang mudah didapat. Dari awal produk ini ditargetkan untuk konsumen yang sering melakukan perjalanan seperti supir dan pejalan kaki. Sostro menyadari bahwa segmen konsumen ini memiliki keinginan adanya minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dan kondisi panas selama perjalanan.
Positioning produk. Sosro melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan yang dingin. Karena pada awal pembuatan produk, masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan Sosro membuahkan hasil baik, sehingga Sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Sosro adalah produk minuman dengan rasa teh asli yang berkualitas. Positioning price. Sosro memiliki target pasar yang jelas dengan target orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu itu, strategi promosi yang dilakukan juga baik dengan menetapkan harga tidak lebih dari biaya parkir pada waktu itu. Mengingat target adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Positioning price dapat diartikan sebagai penempatan produk, distribusi, atau penyewaan produk. Saluran distribusi sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Meskipun suatu produk memiliki harga yang kompetitif, kualitas tinggi, dan dipromosikan dengan baik, namun karena konsumen sulit mencari produk tersebut, maka kegiatan pemasaran tidak akan berhasil dengan baik. Distribusi Sosro mencakup hampir seluruh wilayah nasional mulai dari Banten, Jabotek, Jabar, Jatim, hingga Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan teh dalam kemasan botol Sosro diekspor ke Australia, Vietnam, Brunei, Darussalam, dan Amerika Serikat. Positioning promotion. Promosinya kini bukan menggunakan metode cicip rasa seperti pada awal kemunculan produk, tetapi kini banyak iklan-iklan Sosro yang terlihat dari berbagai stasiun televisi, internet, majalah, surat kabar, radio, dan berbagai acara-acara besar maupun kecil. Analisis SWOT PT Sinar Sosro. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan yang menjadi keunggulan Sosro dibandingkan yang lain adalah produk ini telah dikenal banyak orang dan telah dipercaya sehingga produk ini memiliki jaringan yang luas dari semua jenis kalangan. Di samping itu, Sosro juga terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru sehingga ia tidak stuck di tempat. Selain dari segi eksternal, seperti di atas, segi internalnya pun juga sangat baik, yaitu sistem pengendalian yang bagus dan cash flow berjalan cukup lancar, sehingga tidak mempengaruhi faktor produksi. Kedua, kelemahan. Di samping keunggulan yang dimilikinya, ada juga sisi kelemahannya, yaitu penjual tidak bisa ditargetkan secara spesifik karena banyaknya pesaing yang mulai muncul belakangan ini. Dari internal pun ternyata ada kelemahannya, yaitu semua posisi kepemimpinan selalu berasal dari keluarga Sosro Jojo, sehingga tidak ada kesempatan bagi staf yang ada untuk menjabat posisi yang tinggi. Ketiga, peluang. Peluang yang terbuka lebar adalah dengan mengembangkan sayapnya untuk lebih merambah ke pasar internasional seperti yang telah dilakukan belakangan dan juga bisa memfokuskan ke negara-negara tetangga yang penduduknya penyuka teh, sehingga dari kondisi tersebut peluang untuk berkembang di negara itu besar, serta inovasi-inovasi yang dilakukan Sosro bisa lebih baik dan lebih baru tak kalah para pesaingnya hanya berinovasi itu saja. Dan dalam pasar nasional pun teh ini menjadi tuan rumah dan juga pasti akan dapat diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya karena cita rasanya, yaitu khas akan negara sendiri. Kelima, ancaman. Ancaman paling signifikan adalah merajalelanya minuman bersoda yang mulai mengambil pasar teh di Indonesia. Di samping itu juga yang meniru sistem penjualan PT Sinar Sosro dan tidak sedikit yang bersaing menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Selain itu, mulai bermunculan produk
teh-teh palsu yang menimbulkan image buruk terhadap teh dalam kemasan seperti penggunaan bahan pengawet dan sebagainya. Hal ini membuat konsumen berpikir lagi untuk mengkonsumsi teh dalam kemasan. Analisis berikutnya itu analisis strategi. Pertama, brand equity. Merek dari teh botol Soso merupakan sebuah contoh merek yang telah dikembangkan dan dipertahankan selama puluhan tahun. Hasil dari brand equity yang kuat ini telah dirasakan oleh Sosro, yaitu membuat PT Sinar Sosro untuk melakukan pengembangan pasar dengan mengenalkan produk equity untuk kalangan muda dan tips untuk pengkonsumsi minuman berkarbonasi. Selain itu, PT Sinar Sosro juga menikmati profit margin yang lebih besar yang terlihat dari profit margin antara agen dan distributornya. Hal menarik untuk brand teh botol Sosro adalah karena justru penggunaan kata teh botol kemudian memberikan asosiasi pada Sosro sendiri yang menjadi keunggulan brand ini sehingga tidak menjadi merek generik. Selain itu, kekuatan brand equity harus dijaga agar tetap bisa menghadapi kompetisi yang semakin ketat, karena ketika sebuah produk dari sebuah produsen berhasil, maka kemudian produk lain akan mengeluarkan produk serupa. Kedua, beberapa hal yang dapat dicermati dalam pembentukan brand equity ini. Pertama, brand awareness yang dimiliki teh botol Soso dapat dikatakan telah memasuki tingkatan top of mind. Hal ini dapat dilihat dari teh botol Soso dapat menjadi pimpinan pasar dalam kategori teh siap minum dan dalam kemasan botol. Kedua, verified quality dari teh botol Soso telah terbukti selama puluhan tahun. PT Sinar Sosro telah berhasil menjaga kualitas produk ini sehingga mendapat anggapan baik dari konsumen. Ketiga, brand association dari teh botol Sosro kuat. Dapat dilihat bahwa ketika orang menyebut teh botol, kemudian yang menjadi maksud dari teh botol itu sendiri adalah teh botol Sosro. Keempat, brand loyalty dari teh botol Sosro juga kuat. Ini merupakan hasil dari pengembangan saluran distribusi menjadi kualitas dan strategi promosi yang dilakukan dengan jargon. Apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro. Yang kedua, produk strategi. Sosro melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan dingin. Karena pada awal kemunculan produk, masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan Sosro membuahkan hasil baik, sehingga Sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Positioning yang dilakukan oleh Sosro juga didukung oleh marketing mix yang baik. Hal ini ditunjukkan dari integrasi yang baik dari komponen-komponen 4P. Contoh adalah bahwa pengembangan produk berasal dari strategi promosi, hubungan antara penentuan harga dengan saluran distribusi, dan lain-lain. Strategi penjualan yang dilakukan Sosro adalah dengan mengembangkan saluran distribusi secara luas dan terus-menerus, mengutamakan availability dan kualitas produk sehingga berbuah pada kesetiaan pelanggan. Ketiga, price strategi. Pertama kali mengenalkan teh siap minum dalam kemasan botol, Sosro memiliki target pasar yang jelas. Ingat target orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu itu strategi promosi yang dilakukan juga baik dengan menetapkan harga tidak lebih dari biaya parkir pada waktu itu. Mengingat target adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu pengenalan produk,
Sosro juga memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan teh siap minum dalam kemasan botol yang dipasarkan pertama kali di Indonesia. Keempat, marketing channel. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sina Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Nusantara melalui lebih dari 150 kantor cabang penjualan serta beberapa kantor penjualan wilayah. Selain itu, produk PT Sina Sosro sudah merambah pasar internasional dengan upaya mengekspor produk-produk dalam kemasan kotak dan kaleng ke beberapa negara di dunia. Tidak hanya mendistribusikan, di kantor penjualan juga bertugas dalam penarikan kembali botol-botol kosong. Di bawah kantor penjualan selanjutnya, jalur distribusi memiliki 3 tingkat. Agen, subdistributor, wholesaler yang di lingkungan Sina Sosro disebut dister. Sub-wholesaler yang sering juga disebut subagen. Retail atau pengecer untuk tingkat dister dikenal dister aktif DA atau distributor DA. DA tidak hanya menunggu pembeli datang ke tempatnya, tapi juga mendistribusikan produk hingga tingkat pengecer, sedangkan DP hanya menunggu pembeli datang ke tempatnya. Kelima, distribusi produk PT Sina Sosro dalam pasar internasional. Pertama, benua Asia, negaranya yaitu Saudi Arabia, Yemen, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Somalia, Palestina, Singapura, Cambodia, East Malaysia, West Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong, Taiwan, China, Jepang, Korea, Maldives, East Timur, dan Mongolia. Kedua, benua Amerika, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga, benua Eropa, UK, Jerman, dan Belanda. Keempat, benua Afrika, Uganda, dan Nigeria. Kelima, Australia. Negaranya Sydney, Perth, Melbourne, Amerika Samoa, Kiribati Island, Solomon Island, Fiji, Tonga, dan Papua New Guinea. Keenam, marketing communication. Sosro memiliki visi menjadi market leader yang memproduksi produk yang berkualitas tinggi. Oleh karenanya, Sosro memegang nilai-nilai perusahaan seperti peduli terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, dan ramah lingkungan. Komunikasi pemasaran ini utamanya bertujuan untuk mempertahankan posisi market leader dan citra yang positif terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, dan lingkungan teh botol Sosro. Selain itu, komunikasi pemasaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan menambahkan nilai-nilai bagi pelanggan sehingga tercapai loyalitas pelanggan. Menambahkan pelanggan. Komunikasi pemasaran ini juga dilakukan untuk memperkuat merek teh botol Sosro dengan biaya yang seminimal mungkin. Keenam, strategis. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dibangun beberapa strategi komunikasi pemasaran. Pertama, menyajikan teh berkualitas yang semakin praktis dan mudah dijangkau. Kedua, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, meningkatkan kompetitif dan pasar TSMDK. Kelima, keempat, memperkuat citra merek yang berkualitas, aman, menyenangkan, dan ramah lingkungan di mata konsumen. Ketujuh, taktik. Sebagai bentuk penerapan strategi dalam mencapai tujuan komunikasi pemasaran, maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan bawaan pemasaran sebagai berikut. Pertama, inovasi produk desain. Kedua, promosi penjualan. Ketiga, personal selling dan direct marketing. Keempat, memperkuat jaringan distribusi dan kerjasama bisnis. Keenam, special event. Kedelapan, action.
Beberapa aksi yang perlu dilakukan oleh sosro untuk mendukung strategi pemasaran. Pertama, membentuk tim inovasi menyiapkan desain kemasan yang baru dan fleksibel bagi konsumen. Untuk menarik minat konsumen, kemasan perlu dihias untuk mengkonsumsi identitas perusahaan dan identitas merek. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sayembara desain terbuka bagi publik untuk mendapatkan ide dan desain yang menarik. Kedua, memberi potongan harga dan tingkat retail sehingga dapat mendukung strategi promosi penjualan yang telah ditentukan. Ketiga, membentuk tim promosi yang terdiri dari tenaga penjualan yang tangguh, terdiri dari sales, PR, dan manajemen event. Keempat, melakukan riset lapangan untuk mendapatkan data terkait karakteristik konsumen di wilayah Indonesia Timur. Kelima, membentuk tim manajemen event yang dipimpin oleh PR untuk mengorganisir kegiatan program CSR perusahaan sosro. Ke-8, kontrol. Setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan akan dimonitor oleh divisi pemasaran dan kegiatan CSR akan dikoordinasi oleh divisi PR. Kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran dilakukan harus searah dengan visi perusahaan dan searah dengan kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran lainnya untuk melengkapi kelemahan dan setiap kegiatannya. Setiap kegiatan akan dievaluasi melalui riset secara kualitatif dan kuantitatif untuk melihat sejauh mana efektivitas kegiatan serta mengetahui bagaimana pesan korporat tersampaikan dan dipersepsikan oleh publik yang ditargetkan. Sekian itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.